صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Pasal yang keempat, faslun fi wujubi mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Fi wujubi mahabbatihi, di dalam menjelaskan kewajiban mahabbah, kecintaan kita alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hukum mencintai Nabi Muhammad itu adalah wajib. Ya, hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap mukallaf. Maka kita harus tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad supaya kita cintanya benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin mahabbatuhu alaihi salatu wassalam. Yajibu wajib, pakai sigat fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang mengandung zaman saat ini dan yang akan datang. Artinya saat ini wajib, besok juga wajib, sampai kapanpun wajib. Yajibu senantiasa wajib ala kulli mukallaf, atas setiap mukallaf, orang Islam yang sudah dibebani kewajiban syariat. Artinya kalau dia taat dengan kewajiban syariat mendapatkan ganjaran, kalau dia khianat dengan kewajiban syariat maka dia mendapatkan dosa. Apa yang wajib? Mahabbatuhu, mahabbah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad alaihi, semoga tercurah limpah untuk beliau Nabi Muhammad as-salatu, salawatnya Allah, rahmatnya Allah, wassalamu, dan juga jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya, kadang-kadang amal itu butuh dalil. Kita juga perlu penguatan. Meskipun tidak semuanya amal itu butuh dalil. Dan khusus cinta itu hakikatnya tidak butuh dalil. Kita mencintai istri kita, itu kita kesulitan. Kenapa kok kita mencintai istri kita? Karena boleh jadi hidungnya tidak semancung istri orang lain, tingginya tidak semampai istrinya orang lain, ya. Postur tubuhnya, kepintarannya,
nasabnya dan yang lain sebagainya, boleh jadi kalah dengan wanita yang lain, tetapi kita memilih mencintai istri kita. Kemudian karena mencintai Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menunjukkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, dan ayat ini sampai kepada kita. Maka qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum wa abna'ukum, seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun dan juga harta-harta iqtaraftumuha yang kalian berusaha untuk mengumpulkannya, wa tijaratun dan juga perdagangan, bisnis, pekerjaan, usaha-usaha takhshawna kasadaha yang kalian khawatir dengan kerugiannya, wa masakinu dan rumah-rumah yang kalian tinggali dengan berbagai keadaan dan tipenya, tardawnaha yang kalian senang dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu lebih kalian cintai minallah dibandingkan dengan cinta kepada Allah, wa rasulihi dan dibandingkan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad utusan Allah, wa jihadin dan juga jihad fi sabilihi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita umatnya, ya, seandainya kecintaan kita kepada orang tua, anak, keluarga, saudara, istri, harta, perdagangan dan semuanya itu melebihi cinta kita kepada Nabi, kepada Allah, Nabi Muhammad, dan juga jihad memperjuangkan agama Allah, fatarabbasu, ya, Allah menegaskan fatarabbasu, maka berhati-hatilah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan mendatangkan bi amrihi dengan urusannya, dengan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah adalah zat la yahdil qaumal fasikin, yang tidak akan berkenan memberikan petunjuk al qaumal fasikin kepada kaum yang berlaku fasik. At-Taubah ayat 24. Ya. Jadi At-Taubah surat Al-Baro'ah. Maka tadi kita sebelum membaca ini enggak baca basmalah, karena surat At-Taubah atau Al-Baro'ah adalah surah yang diharamkan untuk membaca diawali dengan basmalah, baik di awal ataupun di pertengahan, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan surah Al-Baro'ah, kita tidak boleh membaca basmalah. Disunahkan membaca ta'awud baik di awal surah ataupun di pertengahan surah, membaca beberapa ayat ataupun satu ayat. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga perjuangan di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, harus kita dahulukan dibandingkan dengan kecintaan kita kepada yang lain, termasuk keluarga kita,
termasuk diri kita. Nah, cinta itu syarat dengan pengorbanan. Maka pengorbanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah itu jangan sampai kalah dengan kita memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan istri kita, membela keluarga kita, mempertahankan harta kita, menjaga perdagangan kita, dan yang lain sebagainya. Fakafa bihadza tahdid asyadid hiftan tahdidan. Fakafa maka cukup, sudah sangat cukup, bihadza tahdid asyadid dengan ancaman yang sangat ini, hiftan wa tahdidan, sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Allah mengancam dengan sangat tegas. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Ancaman Allah sangat-sangat tegas untuk bagaimana mendudukkan rasa cinta kita kepada Allah dan utusannya, dan juga di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ancaman yang tegas ini, ya, tahdidan wa dilalatan wa hujjatan, sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk dalil dan juga hujjah ala zulumi mahabbatihi alaihi salatu wassalam, atas wajibnya mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa thubuti fardiha wa udmi khatariha wastiqaqihi laha alaihi salatu wassalam, dan juga menjadi dalil atas tetapnya kewajiban kita mencintai Nabi Muhammad, dan juga besarnya derajat, tingginya derajat daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan juga wastiqaqihi laha, dan juga dalam kita mencari atau memberikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idh qad wabbakhallahu ta'ala min man kana lahu wa ahluhu wa waladu ahabba ilaihi min Allahi wa rasulih wa audahum biqawlihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya. Jadi yang pertama, ayat ini dibagi menjadi 3. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhirih. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah dalil, hujjah, alasan tentang kewajiban kita untuk mencintai Nabi Muhammad, ya. Kemudian yang kedua, id qad wabbakhallahu ta'ala, sungguh Allah sudah memilihkan, ya, sungguh Allah sudah menentukan. Allah yang memilihkan, Allah yang menetapkan. Man kana maluhu wa ahluhu wa waladuhu ahabba ilaihi minallahi wa rasulih. Barang siapa, ya, barang siapa yang keadaannya itu hartanya, keluarganya, anak keturunnya ahabba ilaihi minallahi wa rasulih, lebih dia cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah wa audahum biqaulihi, maka Allah mengancam orang-orang yang meletakkan cintanya, melebihi cintanya kepada Allah itu dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, hati-hati sehingga Allah akan datang dengan membawa keputusannya. Jadi ibarat awalnya Allah sudah wanti-wanti, bahkan sudah mengancam kita terjang, maka nanti saatnya Allah datang dengan membawa ketentuannya. Ya. Ini hati-hati. Awalnya sudah dimaklumkan oleh Allah, kok kita tidak indahkan, maka Allah akan memberikan keputusannya. Tsumma fassaqahum biqaulihi, kemudian Allah sungguh
sudah menjadikan fasik orang-orang yang meletakkan cintanya di tempat yang tidak semestinya. Ya, ini lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Allah menjadikan orang itu fasik, ya, menfaksikkan Allah Subhanahu wa taala biqaulihi dengan firman-Nya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak berkenan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang tidak mau mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Siapakah orang yang fasik? Orang yang salah menempatkan cintanya. Ya, hati-hati. Sementara fasik itu, ya, sebagaimana orang munafik, ini besok balasannya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, wal iyadzu billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihillah. Dari sini kemudian dipahami wa a'lamahum, ya. Wa a'lamahum. Allah menginformasikan kepada mereka. Allah mengiklamkan kepada mereka. Allah memaklumkan kepada mereka. Allah menjustifikasi kepada mereka orang-orang yang salah di dalam meletakkan mahabbah cintanya, annahum mimman dhalla walahum walam yahdihillah. Annahum sesungguhnya mereka itu mimman termasuk daripada orang dhalla yang tersesat, walam yahdihillah dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada dia, orang yang tersesat tersebut. Ya. Ini tentang kewajiban mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah utusan Allah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya. Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku ini, kata Nabi, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, ya, min waladihi, dibandingkan dengan anaknya, wa walidihi, dan juga orang tuanya, wan nasi, dan juga manusia yang lain, ajmaina, keseluruhannya. Jadi iman kita tidak sempurna, kata Nabi, sehingga aku, kata Nabi, tidak lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan manusia yang lain seluruhnya. Ya. Dan mahabbah itu sendiri, cinta itu sendiri adalah fitrah yang dilekatkan kepada setiap insan. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, ini diciptakan lekat dengannya rasa mahabbah, cinta. Ya. Terutama cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, kepada istri. Ya, ini fitrah. Ya, fitrah. Bukti fitrahnya bagaimana? Ketika Nabi Adam alaihi salam hidup sendirian dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Ya. Nabi Adam alaihi salam diciptakan, kemudian Allah kehendaki tinggal di surga dengan segala fasilitas dan kecukupan yang berlimpah, tetapi ternyata Nabi Adam tidak kerasan, galau tingkat tinggi, ya, sampai kemudian akhirnya Allah mengetahui, oh, ya, orang ini butuh teman, orang ini kesepian, maka diambilkan satu tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Allah mengatakan kun fayakun, maka kemudian menjadi ibu Hawa, ya, pendamping daripada Nabi Adam alaihi salam.
Singkat cerita, kecintaan Nabi Adam alaihi salam kepada istrinya Sayyidah Hawa, ya, ini kemudian menjadikan Nabi Adam, ya, melanggar janjinya kepada Allah. Tapi ingat, ya, ingat, dalam kitab Jauharatut Tauhid, dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah yang kita pernah kaji, ya, setiap nabi dan rasul itu memiliki sifat maksum, artinya terjaga dari melakukan kesalahan. Jadi jangan kita memahami ketika Nabi Adam alaihi salam atas bujuknya rayu daripada Sayyidina Hawa mendekati buah khuldi, mengambil buahnya, memakan buahnya, kemudian Allah murka, Allah turunkan ke bumi, sehingga Nabi Adam alaihi salam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan sekali-kali kita memahami Nabi Adam melakukan kesalahan, ya. Nabi dan Rasul memiliki sifat maksum, tidak melakukan kesalahan atau terjaga dari melakukan kesalahan. Dan terus makan buah khuldi sampai Allah turunkan ke bumi, sampai dia pun menyesal, ya, senantiasa munajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau itu bukan kesalahan, terus namanya apa? Maka ahlu sunnah wal jamaah membatasi logika-logika yang kadang-kadang liar itu, bahwasanya itu semua bagian daripada skenario Allah. Karena dalam banyak hal Allah memberikan takdir itu melalui skenario, melalui cara-caranya. Dalam bahasa kita membutuhkan wasilah supaya kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Karena kalau tiba-tiba Allah turunkan ke bumi tanpa ada cerita sebelumnya, Allah pisahkan keduanya, yang satu di Palestina, yang satu di Mekah, ya. Kemudian sampai menyesal sebegitu luar biasanya, nggak ada cerita itu, kita nggak akan pernah menerima pelajaran, ya. Itu bagian daripada caranya Allah memberikan pelajaran kepada kita. Jadi bukan Nabi Adam salah, tetapi itu caranya Allah memberikan pengajaran kepada kita. Jadi kesempurnaan iman itu tidak tercapai apabila kecintaan, ya, kita kepada anak, orang tua dan manusia mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi alaihi salatu wasalam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Rasulullah menjelaskan salasun, ada 3 unsur, ada 3 aspek, ada 3 macam. Man, yang barang siapa kunna fihi, 3 hal itu terdapat dalam dirinya, 3 hal itu menjadi perilakunya, menjadi sifatnya, menjadi kecenderungannya. Wajada halawatal iman, maka niscaya dia akan mendapatkan lezatnya daripada iman. Dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman. Apa itu 3 perkara? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Selain keduanya siapa? Ya selain Allah dan Rasulnya. Apapun itu, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, ya. Harta, benda, pangkat, jabatan, kedudukan, kendaraan, ya, atau yang lain sebagainya. Maka kecintaan kita kepada selain itu harus bisa menghantarkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi. Ya. Yang kedua, lezatnya iman itu akan didapatkan yang pertama ketika kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Yang kedua, orang itu mencintai la wa ayyuhibbul mar'u, dia mencintai la yuhibbuhu illa lillah, yang mana dia tidak mencintai illa lillahi, kecuali karena Allah. Jadi cinta kita kepada selain Allah itu adalah cinta karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita bukan karena hartanya, bukan karena sifat baiknya, tetapi karena Allah. Kita mencintai istri anak kita karena Allah. Kita mencintai harta kita karena Allah. Kalau kita mencintai harta kita karena Allah, maka harta itu akan kita gunakan untuk kepentingan Allah. Artinya apa? Kita sedekah, bayar zakat. Kita mencintai istri kita karena Allah, kita paham istri itu titipan amanah dari Allah, maka kita akan didik dengan baik. Kita cinta kepada anak kita karena Allah, maka kita paham betul anak itu amanah dari Allah, dan yang lain sebagainya. Kecintaan kita kepada apapun itu harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyatufa fin nar. Orang itu membenci seandainya dia kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci seandainya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya apa? Kita enggak mau kembali kufur. Kita pernah ingkar, kita enggak mau kembali ingkar. Kita pernah maksiat, kita enggak mau lagi kembali kepada maksiat. Artinya apa? Orang yang benar-benar kembali kepada Allah dan tidak mau lagi kembali ke dalam dunia gelapnya, sebagaimana dia benar-benar tidak mau dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pertanyaannya, kira-kira kalau kita ditanya, kalau kita ditanya, mau nggak dimasukkan ke neraka? Jawabannya pasti nggak mau. Seperti apapun amal kita, pasti kita tidak mau dimasukkan ke dalam neraka seandainya ditanya terlebih dahulu. Cuman persoalannya, besok kita nggak ditanya, nggak diberikan pilihan. Ketika kita besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tentukan kita masuk surga atau neraka, dan kita nggak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak. Jadi kayak kita disuruh sesuatu, kita masih bisa menolak. Bahkan kita mau dikasih minuman yang kita nggak senang, kita masih bisa meronta-ronta. Tetapi besok wajah kita dibuat tertunduk, tidak berdaya, tidak merasa punya kemampuan apapun, sehingga hanya pasrah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW ini menjadi poin yang sangat penting bagi kemaslahatan kita umat manusia. Dan jangan sampai kita salah menempatkan rasa mahabbah kita. Artinya Allah sudah menegaskan, bahkan mengancam. Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan, memberikan janji-janji terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang faedah mencintai Nabi Muhammad. Maka oleh daripada itu, senantiasa kita berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar kitab ini, judulnya An-Nurul Mubin. An-Nur itu cahaya, Al-Mubin itu yang menjelaskan. Jadi cahaya yang menjelaskan, cahaya yang menerangkan
fi mahabbati sayyidil mursalin, di dalam mahabbah kepada sayyidil mursalin. Ya, insyaallah kita kaji kitab ini, semoga kita benar di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah berkahi kita semua, semoga Allah berikan rahmat bi qaulina bi asbabi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala